Semangat mahasiswa, semangat pagi semuanya. Bersama saya Ibu Rida Istasitepu SHMH. Di semester ini kalian akan bertemu dengan saya dalam mata kuliah pengantar hukum Indonesia, atau mungkin dalam siakat itu tertulis tata hukum Indonesia. Tapi itu intinya sama saja. Nah, dan kita tahu bahwa tata hukum Indonesia ini mempunyai bobot 4 SKS. Artinya kalian akan bertemu dengan saya dalam 24 sesi. Namun pun demikian, dengan waktu yang sudah kita atur sedemikian rupa, nanti dalam pertemuan ini total keseluruhan itu selama 12 kali pertemuan. Nah, kemudian kedepannya nanti kalian mempunyai beberapa tugas-tugas atau hal-hal yang harus kalian penuhi tentunya untuk bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Walaupun bukan nilai satu-satunya yang menjadi target kalian, tapi gak bisa dibohongi juga bahwa nilai juga itu penting buat kalian ya. Nah, untuk memenuhi standar-standar perkuliahan yang baik sehingga pada akhirnya kalian bisa menempuh hasil yang maksimal, nah saya akan berikan beberapa tugas-tugas karena kita memang pertemuannya secara daring. Nah, jadi dalam 1 minggu atau 1 kali pertemuan itu nanti saudara harus melaksanakan tugas. Artinya saudara harus menyelesaikan tugas yang saya berikan. Kemudian juga ada kuis. Nah, kemudian nanti juga ada UTS dan juga UAS. Nah, kemudian untuk tugas ini nanti saya akan berikan setiap minggu. Sekaligus ini juga menjadi kehadiran buat saudara. Karena nanti kehadiran juga punya bobot dalam menunjang nilai yang maksimal tersebut. Kemudian tugas dan kuis ini seiringan ya dalam setiap sesi nantinya. Nah, kemudian ada selain pertemuan tugas-tugas biasa, nanti juga saya akan bagi saudara dalam beberapa kelompok-kelompok diskusi untuk bisa mendapat tugas pribadi dan juga tugas kelompok. Kalau UTS UAS nanti mungkin sudah diatur oleh akademik untuk penentuan tanggal dan waktunya. Nah, baik anak-anak, kali ini kita akan melihat sekilas tentang pengantar dari tata hukum Indonesia atau pengantar hukum Indonesia. Ya, selebihnya nanti akan saya jelaskan dalam uraian-uraian sebagai berikut. Oke, pengantar hukum Indonesia ya, atau tata hukum Indonesia. Baik, yang pasti setiap negara mempunyai hukum, dan antar negara satu dengan negara yang lain itu mempunyai hukum yang berbeda. Contohnya, Indonesia mempunyai sistem hukum yang tentunya berbeda dengan negara Malaysia, berbeda juga dengan negara Singapura, apalagi dengan negara-negara lain seperti Amerika, Inggris, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang pasti lagi bahwa setiap warga negara itu wajib tahu tentang hukumnya. Jadi tidak ada alasan buat seseorang untuk mengatakan bahwa saya tidak tahu hukum. Artinya, ketika seseorang melakukan satu pelanggaran atau misalnya seseorang melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan melawan hukum, ya, dan ketika seseorang itu ditindak karena telah melakukan perbuatan hukum atau telah melakukan pelanggaran terhadap suatu hukum, maka seseorang itu tidak punya alasan untuk mengatakan bahwa saya tidak tahu hukum atau saya tidak tahu kalau itu ada undang-undang yang mengatur. Ya. Nah, jadi itu adalah pentingnya mengapa setiap negara mempunyai kewajiban, maksud saya warga negara mempunyai kewajiban untuk mengerti hukumnya sendiri. Nah, kali ini saya akan bahas tentang hukum yang ada di Indonesia. Nah, ini ada 2 istilah yang berbeda yang harus kalian pahami, yaitu PHI dan PIH. Kalau PHI itu adalah kita belajar tentang hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum positif ya, atau di dalam istilah lain dikenal dengan istilah ius constitutum. Nah, kemudian ada istilah lain lagi yang dikenal dengan PIH atau pengantar ilmu hukum.
tentunya kedua hal ini berbeda. Ya, karena PHI itu objeknya adalah ius constitutum, sementara PIH itu objeknya adalah hukum pada umumnya yang tidak terbatas pada hukum yang berlaku di Indonesia saja, gitu ya, yang dikenal dengan istilah lain dalam ius constituendum. Nah, hukum positif di Indonesia itu meliputi ya diantaranya ya, ini ada hukum pidana, ya, kemudian ada hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum dagang, atau hukum-hukum lain ya, yang dikenal dengan seperti hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum Islam, hukum waris, dan seterusnya. Ya, nah sebenarnya istilah PHI dan PIH itu pertama sekali digunakan sejak berdirinya perguruan tinggi Gadjah Mada tahun 1946. Nah kemudian tahun 92 istilah PTHI atau Pengantar Tata Hukum Indonesia ini berubah menjadi Pengantar Hukum Indonesia. Nah, perbedaannya tadi kita lihat bahwa objeknya berbeda. Nah, kemudian kita lihat ada persamaan antara PHI dan PIH. Persamaannya adalah sama-sama mata kuliah dasar yang tentunya mempelajari hukum. Nah, kalau begitu, apa pengertian hukum Indonesia itu sendiri? Ya, PHI adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tata ilmu hukum di Indonesia dan segala seluk-beluk yang terdapat di dalamnya. Nah, kemudian apa tujuan dari PHI itu sendiri? Yang pertama adalah mengetahui peraturan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum positif. Hukum positif itu artinya sampai dengan sekarang hukum itu masih berlaku karena ada juga hukum atau undang-undang yang sudah dicabut kemudian diganti dengan undang-undang yang baru. Nah, jadi yang dimaksudkan di sini adalah hukum yang berlaku saat ini. Nah, jadi tujuan PHI itu adalah belajar tentang hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Kemudian yang kedua, tujuan PHI adalah mengetahui perbuatan mana yang menurut hukum dan perbuatan mana yang melanggar hukum. Karena hukum itu berbicara tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ya, jadi hukum itu mengatur dua hal, ya, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian yang ketiga, tujuan PHI itu adalah mengetahui kedudukan seseorang dalam masyarakat. Ya, kedudukannya sebagai warga negara Indonesia, tentunya dia punya hak dan kewajiban. Hak-haknya sebagai warga negara Indonesia apa? Kewajibannya sebagai warga negara Indonesia apa? Hak dia secara hukum itu apa? Kewajiban dia secara hukum apa? Contohnya, hak gitu ya. Kita berhak menggunakan jalan gitu ya. Jalan manapun bisa kita lewati ya, sepanjang memang tidak ada rambu-rambu yang melarang untuk itu. Ya, kemudian kewajiban kita adalah menaati ya terhadap setiap aturan-aturan yang berlaku terhadap setiap jalan yang kita lewati. Contohnya rambu-rambu lalu lintas. Kemudian yang keempat, ya, tujuan PHI itu adalah mengetahui macam-macam lembaga atau institusi para penegak hukum yang ada di Indonesia. Institusinya ya udah pasti ya pengadilan, kemudian kejaksaan, kepolisian gitu ya. Nah, sementara para penegak hukum itu sendiri adalah hakim, jaksa, advokat, dan juga polisi. Nah, kemudian yang terakhir, tujuan dari PHI itu adalah mengetahui fungsi hukum. Jadi hukum itu ada untuk apa? Ya, apakah untuk menakut-nakuti orang atau hanya untuk ya sekedar ada, yang penting ada aturan. Ya, tentunya kita sebagai orang hukum, ya, fungsi hukum itu tidak hanya sebatas menakut-nakuti saja atau hanya sekedar ada saja, tetapi pada akhirnya dia punya tujuan adalah untuk memberikan ketertiban di masyarakat. Ya, oke. Ya, ini berbicara tentang sistem hukum yang ada di Indonesia. Lalu pertanyaannya, apa itu sistem hukum? Ya, sistem
Ya, berbicara tentang sistem adalah suatu kebulatan atau himpunan atau keseluruhan yang terorganisir. Sistem hukum Indonesia adalah suatu kesatuan yang terorganisir dan kompleks dari beberapa elemen yang saling berinteraksi secara mudah untuk membentuk suatu peraturan yang dapat dipaksakan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Ya, ada 3 sistem hukum yang dianut di Indonesia, yaitu hukum Eropa, hukum adat, hukum Islam. Yang tentunya nanti ya, ketiga sistem ini akan kita bahas dalam pertemuan kita berikutnya. Baik anak-anak, itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi pertama kali ini. Ya, terima kasih untuk saudara bisa belajar lebih lagi. Boleh buka sumber-sumber yang lain untuk bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan saudara. Sekian, terima kasih. Semangat pagi semuanya.